kamu kan sahabat kita bertiga. Coba ketika kamu melihat kami bertiga sebagai pria, apa kelebihan dari kami masing-masing yang bisa kamu lihat? Kalau King Nasar, buka dadamu sayang. Bulunya. Maaf, lu lebat banget, lu dari mana? Kak, sebentar Kak. Lu lagi panen ya? Lagi panen, Kak. Ini bulu Kak. Lu ada putih-putih. Jangan remehkan bulu ini. Ini yang menyebabkan saya menjadi laris. Oh jadi banyak orang suka sama kamu karena bulu kamu. Ya, Kalau Kakak Rendelano apanya dong? Coba tunjukkan bulu Kakak kakak. Rendelano apanya dong? Tanya dong. Kalau kakak apa? Kelebihan apa? kakak. Dia juga kelebihannya juga sama, kelebihan bulu. Bedanya kalau King Nasar kan di Dada. sini. Ya. Kalau ini bulu kemoceng di atas. Ini rambut. Udah terjawab. Kalau Mas Rian? Aku juga sebenarnya kelebihannya ada pada bulu. Bulu semua tuh. Gak boleh loh. Jangan dibuka-buka dong. Gak boleh aurat gak boleh. Serius bulunya banyak. Bulu Rian? aku banyak. Oh ya? Banyak. Coba lihat dong Rian. Lihat dong. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya, aku nggak bilang-bilang. Wow, banyaknya. Oh. Lebatnya macam rawa lah. Lutut aku bulunya memang banyak sekali ya. Luar biasa. Ini sama seperti pagi hari ini kita akan menghadirkan para pria-pria berbulu yang membuat rindu. Yang membuat apa? Membuat rindu bagi pasangannya, ya kan? Bulu kan ada macam-macam juga. Kayak Ada gimana bulu sih rasanya Hindu, rindu itu? Ada bulu segala macam ya. Tapi buat sobat Ambiar di rumah, jangan lihat bulunya, tapi pengalaman hidup mereka, termasuk apa yang mereka bisa sampaikan untuk kita di sini. Ada yang sudah punya pasangan, ada yang gagal untuk mendapatkan pasangan. Tapi di pagi-pagi Ambiar kita kali ini kita akan hadirkan seorang pria berbulu yang kabarnya bucin sekali, bukan hanya dengan istrinya, tapi juga dengan anak-anaknya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Boy Hamzah. Boy Hamzah ini setelannya kayak mafia gitu ya. Kayak mafia di Hong Kong Setelan gitu. aku kemarin. Iya. Dia bukan mafia di Hong Kong, dia tuh mafia-mafia di Lebanon. Oh iya benar. Mohon maaf Boy Hamzah ini memang konsepnya bawa bando kemana-mana. Oh, iya biar agak lebih feminim gitu. Oh, coba kalau pakai bando kayak gimana? Gimana? Enggak lah, nggak mungkin feminin, Boy Bukan, Hamzah. karena kan poninya ke depan-depan dia ganggu kayaknya. Coba lihat. Kalau feminin mah nggak mungkin Boy Hamzah tuh. Enggak feminin. Enggak tetep. Coba tuh bando yang pakai gua apa Karen. Udah kayak ibu-ibu arisan. Enggak, King Nasar waktu juga cakep pakai bando. Bagus ya Kak. Bandana. Kalau yang jujur tuh enak gitu ya. Boy Hamzah, ini kan kita sekarang temanya adalah pria-pria berbulu yang membuat rindu. Biasanya kalau pria berbulu itu ada keturunannya entah dari mana. Kalau Boy Hamzah ada keturunannya dari mana? Middle East. Timur Tengah. Negara mana tepatnya? Ada Arab Hijaz ya kita sebut dulu ya. Aha. Terus Tunisia, Aha. ada Hollander juga. Hollander? Maksudnya Belanda juga ada? Oh, jadi Timur Tengah dan juga ada Belandanya. Wow, percampuran luar biasa. Kenapa sama gitu, Pantesan King? ya itu mah Pantesannya berbulu ya. Arab. Tunis. Tunisia, Belanda. Holland. Oh. King, kalau King Nasar kan juga keturunan. King Nasar keturunan mana? Kita belum ngucapin terima kasih loh. Iya, terima Oh ya, oke. kasih. Kami semua ucapkan terima kasih. Kalau King, kamu keturunannya Udah, keturunan Kak. mana? Aku sih abah orang Saudi. Oh, Saudi. Mama di sana. Kalau Mama? Gitu. Mama mix, ada Sundanya, ada Arabnya juga. Kalau Karen Delano aku tahu keturunan mana? Mana? Walrus dan Walabi. Keturunan kedua, cina sok aya nu kitu mah nya sok. Ini buat sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya. Ini ternyata seorang Boy Hamzah yang bucin banget sama istrinya, sebucin apa sih Boy Hamzah dan istrinya, kita kasih lihat. Saya bucin sama istrinya, sama istri siapa namanya? Rina. Rina, udah berapa tahun Rina usia Nose. pernikahan? Bukan. Rina itu. Oh, Rina namanya Amalia sudah- namanya Rina. Rina Amalia Rahayu sudah iya. 10 tahun. Aku dulu kalau nonton sinetron tuh suka pengen. Tapi Rina Boy itu ada Rahayu. Sulawesinya, Hebat Boy ya? ya. Ada Sulawesi sedikit. Oh, tidak, cuman memang banyak saudara orang Sulawesi jadi logatnya seperti itu. Oh, jadi logatnya Sulawesi. 10 tahun menikah, emang kenal sama Mbak Rina di mana? Kenal di Yogyakarta. Apa waktu lagi syuting atau gimana? Aku lagi syuting, dia lagi main, lagi cari pacar kayaknya.
Lagi main, maksudnya ke lokasi syuting? Enggak, aku lagi syuting di Jogja, pas kebetulan libur, diajak main sama temen SMA, terus ketemu dia nggak sengaja gitu. Oh, jadi dari temen kenalnya? Dari teman kenal. Pacaran saat Temen. itu berapa lama? Atau langsung ta'aruf prosesnya? Pacaran ya, Pacaran atau taruh? Berapa lama tuh pacaran? pacaran. Berapa Pacar- lama? 6 bulan. Pacaran tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya berjalan berdua Selek gitu. pacaran kayak Iya, gimana kayak kakak? film-film Korea Pakai gitu. sosonanya Dewi. Pacaran tuh yang tiap pagi video call, paham? Itu taruh, Oh, modern. itu taruh. Wih, emang sebentar, emang Dewi Persik gak pernah pacaran? Aku kan langsung nikah. Sekalipun. Taruh pakai video call. Aku nggak pernah lah pacaran, komitmen pacaran nggak. Jadi aku ketemu sama dia ngelamar aku langsung beberapa bulan nikah. Oh pantesan nggak ada kenalan lebih lanjut, makanya selesai begitu aja nggak mendalami. Makanya kalau bisa lebih tahu gitu, lebih intim lagi maksudnya kenal pasangannya seperti apa. 6 bulan menikah, 6 bulan pacaran akhirnya nikah. Apa yang bikin kamu akhirnya yakin dia nih istri gua? Ya, yang pertama sih aku lihat dia slow motion ya waktu ketemu dia gitu. Dia jalan tuh kayak tes terus. Oh, kayak apa itu? Keong ya. Ya kayak di film-film gitu slow mo gitu kan. Cuman nggak kayak film India yang ada angin-anginnya terus rambutnya Jadi kamu memandang dari bawah ke atas gitu ya? dari bawah ke atas. Nah sementara dia nggak memandang aku sama sekali. Maksudnya? Kenapa? Karena dia lihat aku waktu itu kayaknya aku pacarnya temanku gitu. Dia pikir. Oh, dia pikir boy sudah punya pacar. Sudah punya Tapi pacar. memang sudah punya pacar atau belum ketika itu? Udah putus, punya pacar tapi udah putus. Laki-laki udah biasa begitu ya. Kalau pingin dapat gacokan yang baru, itu nggak maunya udah putus atau bermasalah lah. Nggak semua laki-laki kayak begitu, Wi. Lihat aja mereka berdua nggak begitu kan kalian kan? Iya, enggak dong. Nggak begitu kan? Kata Iya. siapa kita nggak begitu? Boy, oke, tapi apa sifat dari dia yang bikin kamu oke? Gue mau nih nikahin dia. Dia itu nggak gampang buat dia cowok ya, apalagi cowok ganteng itu dia paling nggak suka. Dia suka cowok rapi, cowok pintar, pakai kacamata, tapi sayangnya Makasih ya, Boy. Makasih loh, Boy. Begini, Oh, bukan aku ya. Karen Delano, kan dia belum jelasin kacamatanya itu kacamata hitam, bukan kacamata progresif kan? Cobain Plus ya. mata lu tuh. Oh jadi gitu ya. Tapi akhirnya apa yang membuat kamu merasa 10 tahun ini benar-benar bucin sama sang istri? dia itu tipikal perempuan setia dan itu jarang banget didapetin di dunia. Iya betul ini. banget. Satu itu. Terus dia perempuan yang rela berkorban buat keluarganya, terutama buat anak-anaknya, dan itu sangat jarang sekali perempuan zaman sekarang. Terpaut berapa seperti tahun itu. sama istri? Iya dong. Kenapa? Terpaut umur berapa tahun sama istri? Beda 5 tahun kita. Dia lebih tua 5 tahun. Oh dia lebih tua 5 tahun. Dia- Tapi nggak kelihatan kok. Gak masalah ya buat kamu Kamu usia suka yang lebih pasangan, dewasa ya, lebih Boy? dewasa. Karena kitanya suka mungkin suka kayak ada anak-anaknya ya, Boy. Kitanya berarti kamu yakin juga ya? Enggak, mungkin Boy juga ada sisi anak. Jadi seneng. Kamu suka tante-tante? Bukan tante yang lebih dewasa gitu bahasanya. Ah, tuh. oke, lebih Kayaknya nggak tahu dewasa. kenapa. Ngomong Kalau yang- gitu ya? Nggak samanya gitu. Perempuan dewasa itu, walaupun perempuan sebenarnya lebih cepat dewasa ya, cuman mereka lebih serius dalam hidup. Oh lebih serius dalam Bagus, bagus, hidup. bagus. ya. Lebih serius emang. Ini kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambia di rumah ada momen kebersamaan antara Boy Hamzah dengan istri dan juga anak-anaknya. Ya. Simulasi simulasi gendong. Simulasinya nyuapin mereka pakai sendok semen boleh ya? Makasih skop. Dewi Persik sebagai pakar hubungan yang memiliki hubungan selalu panjang, selalu 15 tahun kalau punya hubungannya. Amin, ya Bagaimana Allah. melihat kemesraan Boy Hamzah dan juga istrinya? Seneng dong. Sebagai perempuan tuh pasti ingin dimanja, ingin diperhatikan. Itu pasti perempuan kayak gitu. Tapi- Dan tidak akan mungkin ada perceraian kalau misalkan laki-lakinya itu berjuang bahwa rumah tangga tuh pasti kan ada liku-liku ya Mas. Pasti Iya. ada berantem-berantemnya. Terus Jadi ya- kalau perempuan tuh bilang, sana lo jangan pergi. Iya. Pergi aja sebentar, Iya. datang lagi. Iya. Bukan pergi bawa perempuan lain. Itu perempuan begitu. Kamu suka ya? Enggak lah. Perempuan kan suka gitu. Ya. Enggak lah. Itu sebenarnya sebaliknya dia suka banget. Cuman gengsinya gitu. Aku punya cerita. Masa Mas Rian kemarin, kan si Pak Pilot itu datang ke rumah gue. Boy, hidungnya Dia bagus video call banget, gue Boy. dong. 3 kali berturut-turut Hidungnya video bagus call banget, aku. Diangkatlah sama si Pak Pilot. Iya. Kaget Mas
Mas siapa? Rian. Mas siapa? Mas Rian kaget gitu kayak. Terus ditanyain, kenapa? Aku, Dewi mana dong, Dewi mana? Ngegas dia. Ya emang kenapa? Kan aku pengen berbicara sama sahabat aku sendiri, emang masalah. Ya nggak apa-apa, kenapa nggak dari dulu begitu? Ya kan aku iseng aja cari tahu kamu di mana, lagi aku ngapain. mau nanya dong, Boy, hidungnya bagus banget, operasi Mau di mana? diapain lagi Itu asli dari Tuhan. Oh, asli. Kreatif, kreatif. Bagus Ntar- banget. Nanti ya briefing dia biar dia masuk pas gitu loh. Tapi bener, hidungnya juga bagus. Ini hidung asli dari sana ya. Semua keturunan keluarga hidungnya mancung-mancung. Iya. Ah, anak juga berarti mancung-mancung. Alhamdulillah, walaupun ada yang hidungnya kecil kayak ibunya ada. Oke. Tapi kan imut ya. Boy Hamzah, tapi apa hal terbucin yang pernah kamu lakukan untuk Rini istri tercinta? Rina. Oh Rina, maaf. Iya. Oh udah ganti nama sekarang? Hah? Rina dari Oh dulu. Rina, oh dari dulu dulu nama Rina. Rini jadi, Gini, Mas. Rina. Nggak ada Rini mana itu. Emang namanya siapa? Rani. Rina. Rina. Oh, Rina. Astagfirullahaladzim Karen. Apa hal terbucin yang pernah kamu lakukan untuk Mbak Rina? Sebenarnya kalau dibilang saya suami yang bucin, mungkin lebih banyak yang lebih bucin daripada saya. Mungkin ada Bang Darius, ada Bang Umar Syarif juga. Bucin itu kayak gimana sih? Nah saya nggak tahu tuh, cuman masalahnya begini. Istri itu nggak punya temen cowok. Dan dia nggak mau semenjak pacaran sampai nikah, dia nggak punya temen cowok gitu. Mungkin kalau sekarang perempuan biasa punya temen cowok, atau bahkan sudah menikah dia jalan bahkan sama temen cowoknya. Iya, apalagi gitu di kan. dunia artis. Apalagi di dunia artis, dunia kita, dunia mana aja sebenarnya semua sama gitu. Iya. Cuman dia nggak ada. Nah kalau saya tidak melakukan hal-hal yang kayak mesra-mesraan atau misalnya hal-hal yang apapun dilakukan bersama, dia mau melakukan itu sama siapa lagi? Aku pikir sih begitu. Nah kalau terbucinnya aku nggak tahu ya, karena semua kita lakuin ya Berdua. berdua aja apapun itu. Tapi Guys. apa alasan istri kamu tidak berteman dengan lawan jenis? Apakah ini ada satu larangan dari kamu, nggak boleh kamu main sama laki-laki, nggak boleh berteman dengan laki-laki? Atau Mas cemburuan orangnya? Dulu iya, dan aku memang waktu pacaran pernah ngelarang ya. Dia kan nggak tahu jalan tuh, jadi suka dianterin sama temennya gitu, dan dia buta jalan lah gitu. Cuman kalau alasan dia pribadi sendiri sih, dia ingin menjaga hati aku aja. Itu alasan pribadi. Jaga hati lomba Rina. Itu alasannya untuk menjaga pertemanan dengan lawan Oh jenis. bukan, maksudnya jaga hati aku. Oh, menjaga hati. Apakah Mas juga menjaga hati istri? Susah sih, tapi Kalau berusaha. laki itu. Susah apa Susah, susahnya? karena memang satu pekerjaan, terus karena kita terbiasa dengan adegan-adegan yang sama perempuan tuh. Makanya aku tuh nggak mau punya suami artis lagi. Kenapa, Wi? Kenapa emang? Karena aku cemburuan, guys. Oh, kamu cemburuan? Emang kan kamu juga bisa, kamu sebagai pekerja seni kan kamu juga harusnya profesional juga melihat suami kamu kalau misalnya dia di bidang yang sama kamu. Gak bisa gua ngeliat laki gua rayu-rayu cewek, gak bisa. Iya sih. Oh iya, Walaupun itu kan, cuman acting. tapi itu pilihan ya. Cuman buat sobat ambiar kita mau kasih lihat ini saking bucin ya. Barangkali ini saking bucinnya seorang Boy Hamzah ketika dia berada di lokasi syuting sekalipun dia akan melakukan video call dengan pasangannya. Mas, 10 tahun Mas. Gimana caranya bisa mempertahankan sampai 10 Pengen tahun? dicium. Gue pengen dicium. Mbak Rinanya begini loh. 10 tahun tuh gimana tuh? Iya. Ya sebenarnya apa ya? 10 tahun kayak masih pacaran ya? Mungkin bisa ditanya langsung sama orang ya kali ya, karena hubungan itu kan tidak berjalan dengan satu arah, tapi dua arah sih gitu. Sama-sama. Sama-sama harus saling mempertahankan. Iya dong, betul. Sama-sama harus saling Ngejaga. punya rasa ingin memiliki, Betul dong. menjaga, mengalah, Iya sama-sama sih gitu. Ya kalau nggak sama-sama mengalah ya mungkin satu udah ke pengadilan agama mungkin. Iya, iya. Udah kemana? Hah? Pengadilan agama? 3 kali. Asal kalian tahu ya masyarakat Indonesia, bukan gua yang di pengadilan, mereka yang ke pengadilan. Gua mah duduk santai. Mempertahankan sih. Tapi itu kan Gua pilihan berarti gua ya. mempertahankan, berarti lakinya yang nggak mempertahankan. Itu namanya pilihan. Pada akhirnya kan jadi pengalaman hidup. Ya Kalau kan? itu setuju. Tapi sekarang enak zamanku kan. Boy, dalam satu hari bisa video call berapa kali sama Mbak Rina? Setiap jam aku ditelepon sama dia. Setiap jam. Setiap jam. Setiap jam ditelepon sama dia. Kakak banget deh. Harus selalu ngabarin nggak sih? Sekarang on the way ke sini, ini udah sampai. Harus, kalau misalnya telat ngabarin atau kita sudah pindah tempat duluan atau aku udah sampai duluan terus aku nggak ngabarin,
itu jadi problem, jadi masalah sih buat dia. Oh, lovely. Simple seperti itu ya. Emang Mas Rian kalau pacaran pernah nggak ngabarin ceweknya? Ya tergantung, kalau misalnya lagi sibuk banget ya harusnya mereka juga mengerti kalau kita sibuk kan. Iya. Tapi enggak juga loh, kalau gue percaya ya kalau relationship tuh malah yang jadi besar tuh hal-hal yang kecil-kecil. Iya. Betul, aku setuju Yang itu cuma Kak. kasih kabar lah, udah nanyain ono Benar. ini, Misalkan mau pergi entah, syuting nih. entah, Mau pergi syuting jalan, cekik. itu matter. Benar. Atau cium di Nanti sini, lupa. cekik. I love you. Kuping Kalau aku gue. sih enggak ya, kalau misalnya belum muhrimnya aku nggak mau sih kalau gitu-gitu. Oh, aku nggak mau. masa sih? Iya. Enggak lah kan nggak Ya apa-apa dong. kalau sek Wilda nggak apa-apa. Jangan dong, nggak boleh dong. Masa sek udah boleh, kalau belum menikah nggak boleh. Tapi Boy, pernah nggak momen dimana kamu lupa, dia juga lupa, bener-bener marah besar hanya karena hal itu? Ya, Sekitar wilayah daerah. pernah sih, pernah. Pernah? Pernah. Berarti bisa dibilang kalian berdua adalah pasangan yang posesif? Iya, saling cemburu satu sama lain lah pasti. Hal yang wajar ya, selama batasnya tidak melebihi batas pastinya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah, ternyata bucinnya bukan cuma sama sang istri, tapi juga dengan anak-anaknya. Cantik banget. Bule banget anaknya. Nah, papanya tuh daddy banget ya gitu sama anak tuh ya. Jadi si anak tuh Itu anak seneng, satu-satunya ya. Ada 5 kan kakak. Nyaman. Oh, ada lima. Sofia anak keberapa? Anak pertama, Anak pertama, paling kecil usianya berapa? usianya 1 tahun berapa bulan gitu. Kalau Sofia? Kalau Sofia 10. 10 tahun. Usia Boy Hamzah sekarang berapa? Sofia 9, maaf. Oke, Boy sekarang berapa usianya? 33. Kamu masih 33 tahun, di usia 33. Maaf 34. Lah dia lupa umur anaknya, umur dirinya sendiri juga lupa. Umur 34 tahun sudah punya 5 anak. Apa rasanya sih? Rasanya happy, terus pusing juga cari duitnya gitu. Tapi orang selalu ngingetin banyak anak banyak rezeki. Jadi ya udahlah, Tapi ada aja rezeki ya. rezeki ada aja. Banyak anak, banyak rezeki. dikerjain sama mama. Menurut kamu itu terbukti nggak di dalam diri kamu? Banyak anak banyak rezeki. Yes. Terbukti sih. Dan kamu percaya akan hal itu ya? Harus yakin. Tapi tantangan terbesar apa sih untuk pasangan yang usianya juga masih muda, usia pernikahan baru 10 tahun tapi sudah punya 5 anak tuh, tantangan terbesar itu apa? Banyak perceraian terjadi itu karena faktor ekonomi. Itu pasti, ya kan? Ya tantangan terbesarnya satu, yang pertama kita harus cari uang banyak. Yang kedua juga yang paling penting adalah mendidik anak untuk supaya jalan kita menuju akhirat nanti. Itu yang paling susah. Karena dengan banyak anak perhatian akan terbagi-bagi. Perhatian kita harus cari dunia, ya kan, untuk menafkahi mereka, memberikan pendidikan yang baik buat mereka, dan juga bagaimana mendidik agama di rumah kepada anak-anak sehingga anak-anak kita nanti menjadi jembatan kita menuju akhirat yang lebih baik. Istri bekerja? Enggak. Jadi ibu rumah tangga? Jadi. Berarti penghasilan dari Boy Hamzah? Yes. Tapi ketika istri mau bekerja boleh? Boleh. Boleh. Di luar rumah atau di rumah? Dua-duanya boleh. Dia sering pergi, kadang-kadang pergi meeting juga. Oke, Boy, tapi gini, di usia 34 tahun kamu yang bekerja sendirian, artinya pemasukan atau penghasilan hanya ada dari kamu, dan itu tidak masalah sama sekali. Tapi ketika punya 5 anak, banyak hal yang harus kamu korbankan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Apa menurut kamu pengorbanan yang sudah kamu lakukan untuk anak kamu, dan istri. untuk istri, untuk keluarga kamu? Yang pastinya laki-laki itu tetap seorang laki-laki. Boy is still a boy gitu. Mereka suka main gitu. Udah pasti. Mungkin kalau teman-teman yang punya anak satu atau belum punya anak sekalipun, mereka lebih bisa untuk menikmati hobinya. Seperti mungkin beli mobil sport atau mungkin main motor-motoran, motornya banyak gitu kan. Dan lain-lain gitu, juga waktu. Nah, kalau kita yang punya anak kayak banyak kayak begini, kita kadang-kadang beli sesuatu mikir gitu. Lebih mengutamakan keluarga, istri, Boy, daripada diri sendiri gitu ya. Barang apa yang kamu pengen beli, tapi kamu tahan-tahan karena memang memikirkan untuk anak, punya 5 anak? Itu udah aku hilangkan dari pikiran aku, nggak boleh. Itu banyak sih, banyak Misalnya hal. Banyak hal. Contoh aja misalnya gampang, mau beli helm bagus, misalnya yang harga 20 jutaan misalnya gitu. Itu sudah impossible lah. Gitu. Udah nggak penting banget beli helm 20 Yang penting jutaan masa depan gitu. anak gitu ya Mas. Ya yang penting anak-anak masih bisa keren. nyusu, masih bisa
makan fast food, masih bisa itulah. Oke, jadi itu sekarang benar-benar Aku respect. prioritas utama. Luar biasa Boy Hamzah. Oke Boy, coba kita mau lihat ya simulasi ya. Kita mau lihat kedekatan antara Boy Hamzah dengan anak-anaknya. Sebucin apa? Karena kita tahu juga anaknya lengket banget sama Boy Hamzah. Kita akan hadirkan ini salah satu buah hati dari Boy Hamzah. Silakan boleh masuk Jainuddin. Ayo Jainuddin sini. Jainuddin. Adek, pakai dulu. Yang mana adanya? Aku ada kamu. Mas ada suster nggak di rumah? Nggak mau cuter, Mama, nggak mau cuter. Ini maksudnya gue yang pakai. Ingat di skenario kamu jadi pohon di sini. Boy, ceritanya ini kedua anak kamu ya. Kita mau lihat bagaimana kamu bisa mengatasi anak-anak kamu yang manja banget, lengket banget sama kamu ya untuk menenangkan mereka seperti apa. Mas, Sini ya, oke. Siap ya. Anak-anak sebelah sana dulu, sebelah sana. Nanti masuk, siap ya. Kamera rolling and action. Papa, pampers aku udah bocor. Aku mau ganti pampers. Mau ganti. Papa, aku nggak tahu pakai. Gak usah. Papa aku aja. Papa, aku nggak tahu pakai. Kamu nggak tahu? Papa aku aja. Papa. Aku aja, Papa. Duduk sini ya. Sini Iya, Papa. Pakai pampers. Papa pampers. Papa mau dipempersin. Papa mau pakai pampers. Papa pakein pampers dia, Pak. Sabar ya, sebentar ya. Pampers, Gantian ya. Papa. Ayo, Sayang pakai masker sayang. Pakai Langsung buka-buka. Mohon maaf, Boy Hamzah, ini saran aja kalau anak-anaknya seperti ini titipkan ke panti, tapi pantinya panti jompo titipinnya ya. Kita kembali ke saat lagi tetap di Boy Hamzah.